Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Lia Anisofia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori pengetahuan dan implikasinya dalam pengembangan strategi pembelajaran. Di sini saya mengerjakan untuk mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen Bapak Rian Amore. Langsung saja masuk ke dalam pendahuluannya, latar belakang. Jadi pengembangan epistemologi ini penting bagi guru untuk membantu peserta didik dalam membangun pengetahuan secara efektif dan relevan di dalam perkembangan teknologi yang sekarang ini sangat berkembang. Di sini saya memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama itu apa maksud dari teori pengetahuan dalam kurung epistemologi. Yang kedua itu apa saja sumber pengetahuan yang relevan di dalam pembelajaran. Ketiga, bagaimana teori pengetahuan itu dipandang dalam konteks pendidikan di era sekarang. Yang keempat itu bagaimana implikasi epistemologi terhadap strategi pembelajaran. Dan yang kelima itu yang terakhir, bagaimana contoh penerapan teori pengetahuan di dalam pembelajaran. Dan dari 5 rumusan masalah tersebut tercipta tujuannya juga ada 5. Yang pertama itu ada menjelaskan konsep dasar dari pengertian epistemologi. Yang kedua itu mengidentifikasi beberapa sumber pengetahuan. Yang ketiga itu mendeskripsikan peran teori pengetahuan di dalam pendidikan. Yang keempat itu menguraikan implikasi epistemologi di dalam strategi pembelajaran. Yang kelima itu memberikan penerapannya. Jadi memberikan penerapan contoh nyata di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pada materi yang pertama ini kita akan membahas hakikat teori pengetahuan atau dalam kurung epistemologi. Jadi pada materi ini epistemologi itu membahas tentang hakikat, cara memperolehnya, lalu batas pengetahuan, sehingga itu membantu guru dalam proses untuk memahami peserta didik untuk membangun pemahaman. Nah, di dalam epistemologi, guru itu dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan berpikir bagi peserta didik, serta itu mendorong proses dalam belajar yang aktif, dinamis, dan sangat kolaboratif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu sumber pengetahuan dalam pembelajaran. Nah, di sini pengetahuan itu dalam pembelajaran dapat diperoleh dari pengalaman langsung, pemikiran yang rasional, intuisi, dan tradisi budaya. Nah, dari berbagai sumber tersebut perlu diintegrasikan agar peserta didik itu mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, seimbang, dan bermakna, dan bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kita akan membahas pemandangan teori pengetahuan di dalam pendidikan. Di sini terdapat beberapa pandangan epistemologis itu di dalam pendidikan, seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Itu menjelaskan cara peserta didik untuk memperoleh membangun pengetahuan. Jadi, apabila itu guru bisa paham dengan teori-teori tersebut, dapat menjadikan guru itu bisa memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran yang akan mereka terapkan. Selanjutnya itu ada implikasi epistemologi di dalam strategi pembelajaran. Jadi, epistemologi ini menuntun guru untuk menjadi fasilitator, tidak hanya menjadi menjadi sumber belajar. Jadi, guru itu menjadi fasilitator dan menggunakan berbagai metode aktif seperti diskusi, proyek, dan eksperimen agar peserta didik itu dapat membangun pengetahuannya sendiri, tidak terpatok pada guru.
Nah, epistemologi juga itu mempengaruhi di dalam bentuk penilaian, di mana guru itu perlu menggunakan penilaian yang autentik yang menilai proses berpikir di dalam penerapan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Jadi penilaian itu tidak terpatok pada nilai UAS-nya, UTS-nya. Jadi nilai pada proses pembelajaran itu wajib juga guru itu harus tahu di dalam prosesnya. Nah, selanjutnya yang itu ada contoh penerapan di dalam pembelajaran. Ternyata epistemologi itu diterapkan dalam pembelajaran melalui metode aktif seperti metode project based learning. Lalu ada project based learning, ada diskusi kelompok dan eksperimen yang itu membantu peserta didik untuk membangun pengetahuannya dari pengalaman langsung. Jadi anak itu aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran itu lebih berkembang karena menggunakan metode-metode pembelajaran tadi. Nah, dari metode tadi itu tuh siswa itu tuh bisa menjadi siswa yang berpikir kritis, siswa yang bisa memecahkan masalah, lalu siswa yang keterlibatannya tuh aktif sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan kolaboratif. Tidak pembelajaran itu tuh tidak pasif, jadi siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Ada timbal baliknya antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan media pembelajaran. Nah, dari kelima poin materi tadi itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, epistemologi ini tuh membantu guru untuk merancang pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang memanfaatkan sumber pengetahuan sehingga peserta didik itu dapat berpikir kritis, lebih aktif dalam kelas, mampu membangun pemahamannya secara optimal sehingga pembelajaran itu tuh lebih nyaman, siswa juga lebih aktif dalam pembelajaran, tidak hanya terpatok pada gurunya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi dapat menginspirasi dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.